Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapilah kami. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada saat yang paling kudus ini Tuhan, untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan mencurahkan kuasa firman-Mu yang memberkati setiap kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki indera yang terlatih, menjadi dewasa, dan kami akan menikmati setiap berkat dari kata demi kata yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, kami semua siap mendengarnya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita masih di dalam pembicaraan mengenai hidup di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Kita akan memfokuskan pembicaraan kita pada teguran dari surat Ibrani yang luar biasa, yang telah mengingatkan kita, dan kita telah mendengar teguran tersebut di dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ada baiknya kita baca kembali pada kesempatan ini, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, surat Ibrani ini merupakan surat yang luar biasa. Bayangkan, surat ini dikirim tanpa alamat yang jelas. Surat ini hanya berjudul atau ditujukan kepada orang-orang Ibrani Kristen, orang-orang Ibrani yang telah percaya kepada Yesus. Coba saudara pikir, kalau saya mau mengirim surat untuk seluruh keturunan Tionghoa Indonesia, bayangkan saudara, surat itu harus datang dari Aceh, mampir di Padang, terus ke Lampung, kemudian mampir di Jakarta, lalu seluruh kota-kota di Pulau Jawa, dan beberapa kota besar di Kalimantan, terus sampai Sulawesi, kemudian lompat ke Ambon, Maluku sana, kemudian mampir di Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, sampai Flores, dan terakhir di pedalaman Irian pun ada etnis ini, yaitu keturunan atau suku keturunan Tionghoa di Indonesia. Sama seperti itu, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang telah percaya, yang telah menjadi anggota gereja, yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka tersebar di berbagai kota.
ada yang sampai ke Alexandria, sampai Roma, di negara-negara Yunani, kota-kota besarnya Efesus, Filipi, dan sebagainya, Kaisaria, luar biasa. Tetapi surat ini bisa tiba pada pembaca-pembaca yang dituju oleh penulis surat Ibrani ini. Dengan demikian, kita kembali diingatkan mengenai karakteristik dari firman Tuhan yang sempat ditulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu kehebatan yang pertama dari surat Ibrani. Lalu coba saudara pikir, yang kedua, hebatnya surat Ibrani ini. Penulis atau pengirim dari surat ini tidak diketahui siapa. Ada yang berkata Paulus, ada yang berkata Apolos. Tapi pada waktu sang penulis memegang, katakanlah, pena, tinta, bersama kertas atau perkamen zaman itu, dia menulis baris demi baris surat tersebut. Ketika dia sampai di pasal 5, memang dulu tidak ada nomor-nomor pasal atau ayat, tetapi waktu dia menulis kalimat-kalimat itu, dia bisa merasakan dan dia bisa ikut bersama surat yang sedang akan pergi itu mendatangi setiap orang Ibrani yang dituju dengan surat tersebut. Sehingga dia bisa berkata, wah, rupanya kalian telah sulit untuk mengerti. Meskipun ada banyak hal yang ingin kusampaikan, tetapi kamu sudah lamban. Kamu tidak dapat menerima makanan keras, hanya bisa menerima susu, makanan yang lembek. Saudara, pikirkan ini. Bagaimana sedang menulis menghadapi kertas, tetapi dia menulis seolah-olah sedang berhadapan dengan semua pembaca surat tersebut. Seperti sekarang, saudara lihat saya dalam rekaman. Bayangkan kalau saya menunjuk saudara-saudara yang mungkin mendengar sambil tidur-tiduran, atau mungkin sambil santai makan roti, minum kopi, atau yang masih sibuk memasak di dapur. Dan saya yang berbicara dalam rekaman ini bisa menunjuk, memanggil, memberitahu, "Hei, saudara yang di belakang." Bayangkan. Ini hanya perumpamaan, tetapi itu terjadi benar. Kita baca apa yang terjadi dengan penulis surat Ibrani yang sedang menegur setiap orang Ibrani yang dikirimi surat tersebut. Saya pikir mungkin juga Tuhan sedang menemui setiap saudara dengan kalimat-kalimat sesuai keadaan saudara masing-masing. Saya tidak mengerti keadaan saudara. Saya tidak mengerti apa yang saudara perbuat sambil mendengarkan rekaman ini. Tetapi firman Allah hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia akan datang menemui setiap saudara, setiap kita yang sedang menikmati Tuhan berfirman kepada kita. Puji Tuhan. Lalu, yang ketiga, yang ajaib dari surat kiriman ini, seperti sudah kita baca dalam pasal 5 ayat 11 sampai 14 tadi. Jelas penulis surat Ibrani memberikan teguran, bahkan teguran yang begitu telak, tetapi dia memberikan teguran
bukan berhenti sampai di situ. Setelah dia memberikan teguran, dia memberikan dorongan yang memberi semangat dengan mengingatkan mereka bahwa aku sangat yakin akan kamu, bahwa di dalam kamu ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang penting untuk dicamkan. Dia katakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 9, sesudah dia memberi nasihat dan teguran lebih lanjut dari Ibrani pasal 5 ayat 14, kemudian Ibrani 6 ayat 1 sampai 8, di sana dia memberikan peringatan untuk berhati-hati sebab orang Ibrani bisa sampai pada posisi atau status murtad di dalam ayat 7 dan 8. Tetapi sesudah itu dia melanjutkan dengan ayat yang ke-9 dengan kata-kata, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Apakah itu? Tentu kita semua akan mengingat apa yang dimaksud. Penulis surat Ibrani mengingatkan, di dalam kamu, kami yakin kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yaitu iman yang sudah ada di dalam setiap orang-orang percaya, termasuk orang-orang Ibrani ini, termasuk saudara sekalian dan saya. Kita semua mendapat teguran dari firman Tuhan, tetapi bukan berhenti sampai teguran saja. Dia melanjutkan, firman Allah selalu datang begini, dengan format seperti ini. Dia memberikan teguran dan dia memberikan dorongan untuk bangkit kembali, untuk maju lagi, tidak berhenti sampai keadaan yang ditegur itu, tetapi melanjutkan dengan apa yang masih bisa dipertahankan, apa yang masih bisa dibangkitkan, apa yang masih bisa dihidupkan kembali. Sehingga mereka, orang Ibrani, kita semua, siapapun kita yang mendapat teguran dari firman Tuhan, kita boleh bangkit kembali, maju ke depan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi hal kedua yang penting yang harus diingat oleh jemaat Ibrani pada waktu itu dikatakan dalam pasal 6 ayat ke-10, 11, dan 12. Kita akan baca sebentar. Ibrani 6 ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Di dalam ayat yang ke-12, penulis surat Ibrani ini menekankan untuk jangan lamban. Seperti pasal 5 ayat 11, lamban itu ternyata mengandung pengertian bodoh dan malas. Bukan bodoh dalam arti IQ atau kecerdasan yang kurang dari 110, tetapi keadaan yang bodoh karena tidak mau berusaha. Mereka bisa menjadi malas terkait dengan ketiadaan kehendak untuk maju, kehendak untuk bangkit, kehendak untuk berpikir, kehendak untuk bergerak. Segala sesuatu seperti itu yang dikandung dalam kata lamban dalam ayat yang Ibrani 5 ayat 11 dan pasal 6 ayat 12 ini. Ini yang diminta oleh penulis surat Ibrani supaya orang-orang Ibrani membuang keadaan lamban ini, yaitu bodoh dan malas. Begitu juga Tuhan ingin kita semua untuk kita jangan menjadi lamban, tetapi menjadi orang-orang yang mau bertekun, mau belajar, bahkan terus mau maju dalam perjalanan iman kita. Haleluya. Setelah
membicarakan pasal 7, 8, 9, 10 sebagai modal untuk berbicara dengan keturunan Yahudi, tokoh-tokoh iman tersebut, maka penulis Ibrani ini mengajak semua jemaat Ibrani untuk merenungkan kembali tokoh-tokoh iman yang dia sebutkan satu persatu di dalam pasal 11 ini. Mari kita baca yang pertama, Ibrani 11 ayat yang ke-7 tentang Nuh. Kalau saudara melihat sebuah desain dari kapal yang besarnya 300 hasta, sekitar 150 meter panjangnya, saudara akan geleng-geleng kepala. Nuh mendapat kesempatan untuk membangun bahtera, sebuah kapal yang besar. Bagaimana tidak ada rincian petunjuk yang diberikan yang kita dapat mengenai hal-hal yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, meskipun hal-hal itu belum kelihatan, tetapi Nuh dapat memandangnya, dapat menerima, dapat mengerti, dapat melihat satu persatu, sehingga dia dapat membuat persis seperti apa yang dia lihat, yang ditunjukkan oleh Tuhan. Mulai ukuran kapal yang begitu besar, kemudian bagaimana kapal tersebut bisa seimbang, kemudian setiap bilik yang diharuskan oleh Tuhan diperbuat oleh Nuh untuk binatang-binatang tersebut dan untuk seluruh keluarganya, sehingga mereka bisa ditampung di kapal itu. Bayangkan kalau dia membangun asal-asalan dan kapal itu bocor, maka bahtera Nuh akan kita kenal sebagai kapal selam. Pada waktu banjir datang, dia tenggelam dan menyelam dalam air. Tetapi tidak. Anugerah, kemurahan, dan kemampuan yang Tuhan berikan, sehingga Nuh dapat melihat semua desain yang Tuhan kehendaki. Lalu dia meniru dan dia membuat, dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Sehingga terjadilah kapal bahtera yang luar biasa yang kita kenal di dalam Alkitab tersebut. Puji Tuhan. Mari kita coba baca Ibrani 11 ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sesudah menjelaskan tentang Nuh, penulis surat Ibrani mengajak pembacanya untuk merenungkan tokoh iman yang berikut, yaitu Abraham bersama-sama dengan Sarah. Mereka berdua diceritakan mulai ayat 8 sampai 13, dan di ayat 13 dikemukakan suatu peristiwa dan keadaan yang sangat menggetarkan hati. Dikatakan mereka semua telah mati tanpa memperoleh apa yang dijanjikan, termasuk tanah pusaka. Belum mereka terima, tetapi dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa mereka melihatnya dan melambai-lambai dari jauh. Artinya, meskipun mereka belum memperolehnya, mata mereka telah melihat satu tanah air yang membuat mereka terus bergairah mengiring Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Begitu pula ketika kita sampai pada ayat yang ke-19, diceritakan bagaimana janji keturunan yang bagaikan
pasir di pantai laut, dan bintang di langit, ketika dicobai untuk mempersembahkan anak tunggalnya, dia taat kepada Tuhan, bahwa sekalipun anak tersebut akan dikorbankan, tentu dengan disembelih dan dibakar, dia taat dengan pemikiran bahwa Allah yang berjanji itu mampu, sanggup untuk membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Dan dikatakan dalam firman ini, dari sana ia melihat bahwa ia akan memperoleh kembali anaknya itu daripada Tuhan. Luar biasa. Abraham mempunyai pemikiran yang membuat dia bisa melihat bahwa Allah akan membangkitkan anak tersebut dari antara orang mati, lalu dia akan memperolehnya kembali daripada Tuhan. Mata rohani, mata hati yang dapat melihat perkara yang luar biasa. Meskipun untuk yang satu ini dalam kenyataannya tidak terjadi demikian. Karena ketika dia sudah mengangkat tangan akan membunuh anak tunggalnya itu, ternyata Tuhan menghentikan dia dengan berkata, "Cukup Abraham." Tetapi luar biasa apa yang menjadi penglihatan mata rohani dari Abraham, sangat memberkati dia. Dan dia tetap bisa taat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian, tokoh iman selanjutnya yang disorot oleh penulis surat Ibrani ini, dia mengingatkan mereka tentang Musa. Hal itu bisa kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 26. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa yang dilahirkan di Mesir, lalu dengan ajaib kita tahu dia dipelihara di dalam istana Firaun. Sehari-hari bahkan kehidupannya pada masa muda terpapar dengan kemuliaan harta Mesir dan kemuliaan jenjang-jenjang yang dia bisa capai. Tetapi firman Tuhan berkata, Musa mengarahkan matanya kepada upah. Dia bisa melihat upah dari Tuhan karena dia mau menuruti Tuhan. Karena dia mau bersama-sama dengan umat Allah. Itu lebih mulia dari segala kemuliaan Mesir. Musa akhirnya memilih untuk menjadi pemimpin bangsa budak itu. Karena dia mengarahkan pandangannya kepada upah. Bukan sampai di situ saja. Dalam ayat yang ke-27, Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. selanjutnya dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa karena iman Musa rela meninggalkan Mesir, membawa umat Allah dengan tidak takut akan murka raja, sebab matanya melihat dia yang tidak kelihatan. Matanya melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia melihat Allah yang maha besar, pencipta yang maha kuasa, lebih hebat, lebih dahsyat dari sang raja Mesir, sehingga dia begitu berani karena mata rohaninya, mata imannya, mata hatinya
dapat melihat Sang Juru Selamat, sehingga dia bertindak memimpin umat Tuhan keluar dengan sukses dari tanah Mesir. Puji Tuhan. Rentetan contoh-contoh tokoh iman ini terus bergulir dalam pembicaraannya melewati ayat-ayat berikut dalam pasal 11 dan akhirnya sampai kepada pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia mengingatkan, mendorong umat Tuhan, mendorong jemaat Ibrani supaya mereka berpikir, merenungkan betapa karena begitu banyaknya saksi yang bagaikan awan mengelilingi kita. Dia berkata, biarlah kita melakukannya seperti orang yang sedang berlomba, yang mengesampingkan, meninggalkan semua hambatan, semua hal-hal yang menghambat kemajuan, termasuk beban-beban yang berat, bahkan dosa yang membebani mereka untuk tetap berlomba, berlari, bertekun. Dan yang paling istimewa adalah di dalam melakukan semua upaya untuk maju terus, yaitu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus yang mengadakan iman dan yang akan menyempurnakan iman kita semua, iman mereka semua. Sebab dengan mata yang tertuju kepada Yesus akan mendapat kekuatan, menjadikan kekuatan yang baru, yang luar biasa, yang akan memimpin kita menuju kepada kesempurnaan. Belum selesai sampai di situ. Masih di dalam pasal 12 ini, dalam ayat yang ke-14, dikatakan supaya jemaat orang-orang Ibrani mengusahakan untuk berdamai dengan semua orang dan mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ini suatu janji yang luar biasa untuk dapat melihat Tuhan dalam segala segi, segala aspek kehidupan ini. Kita harus tinggal dalam kekudusan. Kekudusan itu didasarkan pada iman. Kekudusan itu akan membuat mata rohani kita bisa melihat Tuhan di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah hal apapun yang sedang menghadang di depan kita. Kita dapat melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya. Dari sederetan kisah tentang para tokoh iman yang telah kita ikuti, kita belajar bahwa komitmen untuk bertekun, belajar firman Tuhan, bertekun mengikuti proses yang Tuhan sedang bawa setiap kita masuk di dalamnya. Mulai dari melakukan saat teduh yang sederhana mungkin, 3-5 pasal satu hari, terus berulang kali belajar dan masuk ke tahapan yang lebih lanjut, masuk dalam proses pembelajaran, mengalami setiap kali firman Tuhan itu tersingkap. Di sanalah dia memberikan pengertian.
Dia memberikan terang itu, menerangi, memberi pengertian, bahkan buat orang-orang yang bodoh. Jadi, yang terutama yang Tuhan mau di sini adalah jangan kita menjadi lamban, tetapi mari kita bergegas dengan sungguh-sungguh, mau belajar, mau maju, mau bertumbuh di dalam pengenalan kita lewat firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-130, bila firman-firman-Mu tersingkap, Dia akan memberikan pengertian pada orang-orang yang bodoh. Mari kita baca sebentar. Mazmur 119 ayat yang ke-130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Iya, jadi bukan masalah IQ yang kurang dari 110 mungkin, tetapi kalau orang mau belajar, mereka akan mengalami. Bahkan Tuhan berjanji menyingkap, memberi pengertian, menerangi, sehingga orang yang bodoh pun bisa mengerti firman Tuhan itu. Kemudian, kalau mau melakukannya, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Bahkan ketika firman-firman yang sulit, yang sukar, ada janji di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Mari kita baca. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Di sini dikatakan bahwa kalau kita mau bertekun, seolah-olah memandang sebuah pelita di dalam kegelapan, kita bertekun merenungkan firman Tuhan, maka secara ajaib Tuhan akan memberikan bintang fajar memancar di dalam hati kita, sehingga kita mengerti apa maksud nubuatan, apa maksud firman Tuhan, apa maksud perintah-perintah yang sulit-sulit sekalipun bisa kita pahami. Puji Tuhan. Dari rentetan tokoh iman ini juga kita mengerti bahwa sikap iman yang benar, keterbukaan terhadap Roh Kudus, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mendapat kesempatan untuk melihat apa yang tidak pernah dilihat dan mendengar apa yang tidak pernah didengar, bahkan mengerti tentang sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu disediakan Tuhan buat orang-orang yang mau membuka diri terhadap Roh Kudus. Roh Kudusnya membukakan kepada setiap kita. Sehingga untuk indera-indera yang lain, selain penglihatan, selain mata, telinga, juga akan Tuhan berkati, sehingga dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Roh itu kepada sidang-sidang jemaat, kepada tiap-tiap pribadi, kepada semua yang membutuhkan. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu Bukalah Mata Hati. Bukalah mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, ku memandangmu. Bukalah mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, ku memandangmu. Kau layak ditinggikan,
nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, 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 kudus. Biar ku memandang-Mu, ku memandang-Mu. Bukalah mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, ku memandang-Mu. Bukalah mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, ku memandang-Mu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, 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 kudus. Biar ku memandang-Mu, ku memandang-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh merasa bahagia. Kami sungguh merasa diberkati. Firman-Mu telah menerangkan dan membuka mata-mata hati kami, Tuhan, bahwa kami dalam pengalaman lebih jauh, sehingga setiap indera rohani kami, setiap mata hati kami, telinga hati kami, perasaan kami, bahkan hati nurani kami boleh sungguh-sungguh Engkau latih dan Engkau bawa kepada pengalaman-pengalaman, sehingga kami semua boleh makin dewasa, boleh semakin dewasa, dan indera-indera kami ini boleh terlatih sehingga dapat menikmati makanan keras yang Engkau berikan, yang akan membawa kami kepada pertumbuhan, kepada kesempurnaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu semua ini belum berakhir sampai di sini. Engkau belum selesai sampai di sini. Engkau masih melakukan dan masih mengerjakan rencana yang besar, rencana penciptaan, dan kami bersama-sama Engkau ikut sertakan di dalam penciptaan yang luar biasa ini. Mencipta diri kami, mencipta komunitas gereja kami, mencipta bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin.